Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita belajar karakter dari para nabi tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita sambung ke poin yang ke-15, yaitu membangun dan memakmurkan masjid. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim itulah yang pertama kali membangun Ka'bah, membangun Baitullah, membangun Masjidil Haram. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan kelak kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, maka dalam konteks kehidupan kita sekarang, mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka masjid harus kita bangun kalau memang dibutuhkan. Jangan bikin masjid kalau tidak dibutuhkan. Sesudah masjid dibangun, tanggung jawab kita bersama untuk memakmurkannya. Bangunannya dipelihara supaya tetap bersih, indah, suci, nyaman. Selain bangunan dipelihara, yang sangat penting adalah kaum muslimin mau datang ke masjid untuk beraktivitas di masjid dengan sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, dan mengembangkan aktivitas pendidikan dan sosial. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau membangun dan memakmurkan masjid. Yang ke-16, yaitu Hanif. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim beragama seperti agama yang mereka anut. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi, sedangkan orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu beragama Nasrani. Sementara orang-orang kafir Quraisy mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi anehnya mereka-mereka itu tidak mau beriman, tidak mau meninggalkan kemusyrikan. Maka dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu hanif, dia lurus hatinya, lurus jiwanya, lurus keimanannya, lurus pemikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 95 juga dikatakan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah,
maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian di dalam ayat 120 dari surat An-Nahl, Allah juga berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Ini Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah, sebagai umat. Kata ummah itu dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar kata yang sama lahir antara lain yang berarti ibu, atau imam yang maknanya pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan dan harapan. Nabi Ibrahim meskipun cuma sendiri, tapi dia disebut umat yang biasanya banyak. Kenapa? Karena sifat-sifat kebaikan pada banyak orang itu ada pada dirinya. Ini luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang lurus, tidak menyimpang, tidak bengkok dari nilai-nilai keimanan, dari tauhid. Maka dia ditegaskan bukan orang musyrik seperti yang diklaim oleh orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir Quraisy. Yang ke-17 yaitu berdoa dan berharap. Nabi Ibrahim berdoa, banyak doanya. Itu menunjukkan betapa pentingnya berdoa, dan semua kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa-doanya itu? Ya, pertama harapan untuk dirinya sendiri. Nabi Ibrahim amat berharap agar dirinya terhindar dari kemusyrikan. Menurut Sayyid Qutb di dalam tafsirnya, doa ini menampakkan adanya kenikmatan lain dari nikmat-nikmat Allah, yakni nikmat dikeluarkannya hati dari berbagai kegelapan dan kejahiliahan syirik kepada cahaya iman. Dalam surat Ibrahim ayat 35 disebutkan, wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Jadi dia berharap agar dirinya terhindar dari kemusyrikan. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga ingin memperoleh ilmu dan hikmah. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kebaikan kita di dalam hidup. Mempunyai ilmu, punya hikmah. Beliau juga meminta agar termasuk ke dalam kelompok orang yang soleh. Bayangkan Nabi Ibrahim, bapak para nabi, tapi berharap termasuk orang soleh. Padahal yang namanya nabi ya soleh. Itu menunjukkan betapa pentingnya menjadi soleh. Selain itu juga meminta agar menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan puncaknya adalah dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai ayat 87. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh.
dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang sesat, dan jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Jadi ini doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, harapan pada dirinya. Yang kedua, dalam doanya itu ada harapan atas keluarganya. Harapan atas keluarganya, yakni dia berharap agar orang tuanya beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau pun meluruskan orang tuanya, sebagaimana disebutkan pada surat 6 Al-An'am ayat 74. Wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattaqizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalal mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dalam kaitan dengan keluarga, Nabi Ibrahim juga ingin anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Sehingga doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang yang soleh. Nah, ternyata anak-anaknya bukan hanya soleh, tapi juga menjadi nabi. Kemudian harapan, di dalam doanya juga ada harapan agar masyarakat beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Sebagaimana sudah kita ceritakan, sehingga Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Sehingga diharapkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang bertauhid. Nah, lalu yang keempat adalah harapan atas negara dan bangsa agar menjadi negara dan bangsa yang baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 itu disebutkan, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi bahkan namanya kenikmatan duniawi itu bukan hanya untuk orang beriman, siapa saja. Ini merupakan sebuah penegasan bahwa berdoa itu penting dalam hidup kita, sehingga Nabi Ibrahim banyak berdoa dengan banyak permintaan. Maka kita pun harus berdoa dan jangan bosan dalam berdoa. Yang ke-18, belajar karakter dari Nabi Ibrahim itu pandai bersyukur. Nah, syukur ini dari kata syakaro. Syakaro itu artinya membuka. Orang bersyukur berarti orang yang membuka, tidak menutup-nutupi bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mensyukuri kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu. Disebutkan di dalam surat
An-Nahl ayat 121, syakiral li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir ketika mengomentari ayat ini mengatakan Nabi Ibrahim tidak pernah lalai mensyukuri nikmat yang sedikit, apalagi nikmat yang banyak. Sedikit aja disyukuri, apalagi banyak. Yang ke-19 adalah ikhlas. Nabi Ibrahim adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersih hatinya melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 125, "Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhazallahu Ibrahima khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Begitu penting ikhlas, ini selalu diingatkan, sehingga dengan ikhlas itu kita melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah, seandainya yang harus kita lakukan itu berat, itu akan terasa menjadi ringan. Tapi orang yang tidak ikhlas, meskipun ringan, dia merasakannya sebagai sesuatu yang berat. Inilah di antara karakter dari Nabi Ibrahim, sehingga nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan pada episode berikutnya, insya Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.